tingkat SD, SMP, dan juga SMA di Kabupaten Oku Timur, saudara adu ketangkasan melalui 9 tangkai lomba literasi pada Festival Bulan Bahasa 2021. Agenda yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur tersebut dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dr. Sela Naborta, yang juga didampingi oleh Kadis Dikbud Oku Timur, Wakimin SPDMM di Taman Singapura, Kecamatan Belitang pada Kamis 28 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait Festival Bulan Bahasa ini, sudah ada Edo, wartawan Tribun Sumsel di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Edo. Iya, rekan Nila. Baik, Edo, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan Festival Bulan Bahasa ini? Pelaksanaan Festival Bulan Bahasa ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi setiap tangkai perlombaan yang dikompetisikan pada hari ini semuanya mengusung Sumpah Pemuda. Nah, Festival Bulan Bahasa ini adalah rangkaian perlombaan yang diikuti oleh pelajar di Oku Timur di semua jenjang, baik itu SD, SMP, hingga SMA, dan dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Oku Timur, Dr. Sela Naborta, mewakili Bupati Oku Timur Haji Launusin Hamzah. Pelaksanaan lomba itu digelar di Taman Singapura pada hari ini. Demikian. Kemudian untuk jumlah peserta dalam Festival Bulan Bahasa hari ini berapa banyak? Lalu ada berapa tangkai perlombaan yang dikompetisikan, Edo? Untuk peserta pada hari ini tercatat 250 siswa itu mengikuti perlombaan, dan dari 9 tangkai perlombaan. Nah, perlombaan itu mulai dari lomba membaca puisi, lomba menulis feature, lomba film pendek, hingga lomba menulis cerpen. Demikian. Kemudian selain Festival Bulan Bahasa, apa saja agenda yang kemudian sudah dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur dalam waktu dekat ini? Festival Bulan Bahasa ini merupakan agenda terbaru ya yang dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur. Nah, sebelumnya mereka sudah menggelar kompetisi olahraga siswa nasional atau OSN atau KOSN Oku Timur. Kemudian ada festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N Oku Timur. Lalu ada kompetisi sains nasional Oku Timur atau KSN, hingga Gala Siswa Indonesia, GSI Oku Timur. Begitu, Nila. Baik, artinya memang ada sejumlah agenda ya yang dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur sendiri. Baik, terima kasih banyak Edo, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Wartawan Sumsel tadi juga telah menghimpun wawancara saudara dengan Ketua TP PKK Oku Timur, Dr. Sela Naborta. Berikut laporannya untuk Anda. Bahwa kegiatan ini sangat berdampak positif kepada anak didik kita. Kegiatan ini adalah tempat mengasah bakat, mencari kreativitas, tempat mencari pengalaman, tempat menanamkan jiwa sportivitas, menanamkan jiwa pejuang, menanamkan jiwa kemandirian kepada anak-anak kita, sehingga akan ditemukan pada acara-acara seperti ini bakat-bakat yang terpendam, kemudian keahlian-keahlian yang terpendam pada diri anak-anak didik kita. Menurut Ibu, apa Bu evaluasi ke depannya Bu dari agenda ini Bu? Ya, ke depannya saya berharap kita mengangkat dan melestarikan kebudayaan Oku Timur. Mungkin nanti ke depan kita bisa lakukan lomba-lomba seperti puisi dalam bahasa Kompring, kemudian lomba menulis cerpen dalam bahasa daerah, ya. Kemudian seperti tadi lomba hiring-hiring, lomba kisaan, jadi dialog bahasa Kompring, kemudian juga lomba misalnya lagu-lagu tradisional, tari-tari tradisional. Jadi harapannya tema tahun depan kita lebih mengangkat kebudayaan kita Oku Timur, dan harapannya supaya dilakukan lebih luas skupnya. Jadi kalau bisa se-Sumatera Selatan, seperti yang kemarin SMK, kita SMK itu sangat bagus sekali dilakukan di Oku Timur.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.